Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Islami dari 2074,30. Di sini saya akan mempresentasikan minggu pertemuan 15 mekanika pada kendaraan dengan topik gaya dan momen aerodinamika pada mobil. Eh, Gaya pendahuluan. Gaya aerodinamika yang terjadi pada mobil secara umum terdapat tiga, yaitu gaya hambat, drag force, aerodinamika FD, dan gaya angkat, lift force. Aerodinamika FL dan gaya samping, side force. Aerodinamika FS besarnya gaya yang terjadi tersebut FD, FL, dan FL, kecepatan angin FA dan sudut arah angin BA diperoleh melalui pengujian langsung model atau asli pada terowongan angin wind tunnel. Nilai besarnya yang didapatkan dari terowongan angin selanjutnya dihitung menghasilkan coefficient of drag CD, coefficient of lift CL, dan coefficient of side CS. Ada tiga momen aerodinamika yang dapat terjadi pada kendaraan itu. Yang A, momen rolling, MG yaitu momen terhadap sumbu X. B, momen pitching, MP yaitu momen terhadap sumbu Y. Yang C, momen yawing atau MY yaitu momen terhadap sumbu Z. Nah, di sini kita perhatikan ada beberapa gambar, eh, gambar untuk momen aerodinamika. Ada ini yang A, yang ini yang B, yang ini yang C. Gaya hambat adalah gaya udara yang berlawanan arah dengan arah gerak maju mobil, sehingga menghambat traksi mobil secara arah gerak maju mobil. Sehingga menghambat traksi mobil secara umum, gaya hambat drag force dikenal melalui angka coefficient of drag, CD. Nilai CD semakin kecil, maka aerodinamika bodi mobil semakin baik, karena gaya hambat yang timbul semakin rendah. Tabel coefficient of drag atau CD secara umum untuk beberapa jenis mobil. Di sini kita akan bilang jenis mobil, dan ini koefisien hambatan CD. Yang pertama ada mobil penumpang 0,3 sampai 0,6. Yang kedua ada convertible, koefisien hambatannya 0,4 sampai 0,65. Mobil balap 0,25 sampai 0,3. Bus sampai 0,6 sampai 0,7. Truk 0,8 sampai 1,4. Traktor atau trailer 0,8 sampai 1,3. Sepeda motor atau pengendara 1,8. Bentuk bodi mobil yang kompleks menyebabkan terjadinya distribusi tekanan di sepanjang permukaan bodi mobil. Saat mobil berjalan, terjadi beberapa tekanan yang bagian depan mobil dan bagian belakang mobil tekanan positif bekerja pada bagian depan mobil dan tekanan negatif di belakang mobil. Sehingga gaya udara yang bekerja pada bagian depan mobil lebih tinggi dari gaya yang gaya yang ada pada bagian belakang mobil. Akibatnya timbul gaya drag yang bekerja berlawanan dengan arah gerak mobil dan menghambat gerak mobil. Nah, di sini ada garis aliran. Nah, di sini distribusi tekanan. Dan ini bagian depan mobil dan ini bagian belakang mobil. Hambatan aliran dalam ini berupa hambatan oleh aliran udara yang mengalir melalui sistem pendingin mesin, yaitu radiator. Hambatan-hambatan tersebut di atas semuanya tidak dapat dihindarkan. Tetapi penerapan ilmu aerodinamika akan meminimalisir hambatan yang ada. Pada kenyataannya, hanya hambatan bentuk dan hambatan pusar yang paling besar pengaruhnya terhadap gaya hambatan secara keseluruhan. Gaya hambatan tersebut adalah sebagai fungsi dari kecepatan kuadrat. Secara umum, perusahaan gaya hambat angin adalah FD sama dengan setengah dari CD PVA, PV kuadrat AF, CD sama dengan 2FA per PF2A AF, di mana CD koefisien gaya hambat, FA2 kecepatan relatif angin, AF luar frontal kendaraan, M2, P density udara, KG atau M3, FD gaya hambat kilogram per meter. Merupakan bagian dari bodi mobil yang sangat menentukan besar gaya hambatan, drag force. Bagian depan mobil terdiri dari spoiler atau bumper kap mesin, windscreen, dan kaca depan. Komponen ini berhadapan langsung dengan arah aliran udara. Semakin cepat jalannya mobil, hambatan udara yang ditimbulkan akan semakin besar. Aspek aerodinamika pada bagian hidung atau moncong mobil sangat dipertimbangkan setelah kebutuhan udara
untuk pendingin mesin, yaitu khusus radiator dan udara untuk mendinginkan rem pada depan terpenuhi. Secara umum, bagian depan mobil termasuk kaca depan dibuat landai pada bagian atas dan samping serta bagian bawah. Sedikit mungkin dengan jalan sehingga udara memaksimalkan mungkin melewati bagian depan atas dan seminimal mungkin yang melewati bawah bodi mobil. Sehingga gaya angkat mobil yang timbul semakin rendah. Nah, di sini ada aliran ideal, ada Vicious, ada seprasi. Rumusnya CP sama dengan P min P alpha per P per 2 per P. Koefisien tekanan. Sekian dari pertemuan 15 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.